kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu baik ya. Sangat baik, teramat baik. Saudara di mana? Baik, sangat baik, teramat baik. Ya, saya percaya apapun keadaannya, semuanya baik-baik saja. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, seperti biasa mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami, yang rahmat-Mu selalu baru. Terima kasih untuk hari ini, kami ada sebagaimana kami berada. Terima kasih juga untuk penyertaan, penjagaan, dan berkat Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Karena Engkau memberkati istirahat tidur kami dan Engkau mengerjakan apa yang kami butuhkan di hari ini, Engkau telah siapkan. Engkau menyediakan bagi kami. Itu sebabnya hati kami penuh dengan sukacita dan kami tetap mengucap syukur. Karena kami tahu rancangan Tuhan dalam hidup kami adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami selalu merindukan Tuhan. Melalui membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya apa yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, bukan untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Kami akan selalu berjalan dengan Tuhan, tidak melupakan kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, satu hal yang pasti yang kami percaya, bahwa Tuhan beserta dengan kami. Engkau sanggup menolong kami. Berkati dan urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kisah Rasul pasal 17. Paulus di Athena, ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Ayat 17. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar di setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu,
selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Ayat 23, "Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing." Ayat 28, "Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-punjagamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga." Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan, kesenian, dan keahlian manusia. Ayat 30, "Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat." Ayat 31, "Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia orang." Ulangi ya, di ayat 31 ya. Ayat 31, "Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati." Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Ayat 33, "Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka." Ayat 34, ayat yang terakhir, "Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius." Jadi Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Saudara, menarik ya bacaan kita ini. Di ayat 16 ya dikatakan begini saudara ya, ayat 16. "Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala." Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam perjalanan pelayanannya, Rasul Paulus sampailah di Athena, dan betapa sedih hatinya ketika melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Itulah sebabnya Rasul Paulus menegur orang-orang di kota itu
di ayat 22 dan 23, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Jadi menyembah yang tidak dikenal. Saya juga begitu dulu. Menyembah Allah yang tidak saya kenal. Saya tidak tahu Allah itu berada di mana, ya, yang pasti dia jauh, sangat transenden. Jauh di sana. Ya, dan dia hanya menyuruh para malaikat. Tidak boleh dibayangkan. Ya, jangan bertanya tentang dia, jangan pernah membayangkan, jangan pernah mengambil semacam gambaran tentang dia atau menyerupakan dia dengan yang lain. Ya, dia punya tangan, tapi tidak bisa dibayangkan tangannya seperti apa. Apakah 2 atau 3 atau banyak? Dia punya mata, tapi tidak bisa bertanya bagaimana dia melihat. Ya kan? Pokoknya ya begitu deh. Haleluya. Ya, jadi menyembah yang tidak dikenal. Nah, Rasul Paulus katakan, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Teguran Rasul Paulus ini membuat banyak orang menjadi marah dan juga mengejeknya. Makanya Rasul Paulus kemudian beberapa kali masuk penjara. Ya, saudara, kalau kita beritakan ya tentang Allah yang nyata di dalam Yesus Kristus, ya saya kan dijerat dengan pasal penistaan agama, ya 4 tahun 6 bulan di penjara. Saudara, menyembah berhala adalah salah satu siasat iblis supaya manusia terpisah dari Tuhan, mencari jalan keluar dan kesenangan hidup dengan kecenderungan mengambil jalan pintas. Inilah yang seringkali ditawarkan oleh iblis. Kita pasti tahu isi 10 hukum Tuhan, ya. Bahkan mungkin sudah sangat kita hafal. Salah satunya adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Di Ulangan pasal 5 itu, ya. Nah, artinya kita tidak boleh menyembah apapun selain Tuhan. Iya kan? Nanti yang sana bilang, wah kami yang tepat karena kami mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Ya. Kalau saya enggak, saya bilang begini, tiada Allah selain Allah Israel. Tiada Tuhan selain Tuhan Yesus. Amin. Saudara sepakat dengan saya? Katakan amin. Saudara perhatikan ayat Alkitab ini, ya. Di 1 Tawarik 16:26, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Ya kan? Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Allah bangsa-bangsa. Halo? Engkau menyembah Allah mana? Allah bangsa mana? Apakah engkau menyembah Allah Israel, Allah Ishak, ya, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah orang Israel? Pak pendeta, ngapain saya menyembah Allah orang Israel? Orang Israel itu kan saya benci. Nah, itu dia. Ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara baca 1 Tawarik 16 ayat 26. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Dengar baik, kalau engkau tidak menyembah Allah Israel, menurut Alkitab ini, jangan engkau marah saya, ya. Kalau engkau keberatan, keberatanlah kepada Alkitab.
kalau engkau tidak menyembah Allah Israel. Itu bukan Allah yang benar. Itu berhala. Makanya engkau harus cari tahu apa yang aku sembah ini adalah Allah Israel. Ya. Kalau bukan Allah Israel, Alkitab bilang berhala. Bukan hanya itu. Saudara perhatikan juga di dalam Mazmur 96 ayatnya yang kelima dikatakan, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Allah bangsa-bangsa adalah berhala dan hampa. Hanya imajinasi, hayalan, buatan, cerita-cerita dongeng, tahayul. Saudara, sampai saat ini masih banyak orang yang tidak menyembah Allah Israel. Ya kan? Tapi juga sampai saat ini saya kira ya mudah-mudahan gak ada ya. Masih adakah orang Kristen yang tidak menyembah sepenuhnya ya? Tidak sepenuhnya menyembah Tuhan yang benar. Mungkin dia menyembah Tuhan Israel tapi tidak sepenuhnya, ya kan gitu. Semoga jangan ya. Kenapa? Karena masih pegang yang lain ya. Ada berhala kuno dan modern. Nah, saudara mungkin menatap saya dan berkata, apa sih yang disebut dengan berhala kuno dan modern? Apa jenis berhala kuno? Dan apa jenis berhala modern? Nah, saya mau beritahu begini saudara. Jenis berhala kuno itu jimat, tahayul, patung, gambar-gambar atau benda-benda lainnya yang dikeramatkan ya. Karena ada kita benda-benda yang kita keramatkan, batu apa ya. Dulu musim batu ya, batu akik gitu ya. Atau juga mungkin ada benda-benda seperti guci begitu ya, yang kita keramatkan. Atau mungkin milik pusaka ya nenek moyang kita, keris-keris begitu ya. Ya saudara, ini modern berhala kuno ya, berhala kuno. Ya. Mungkin itu ada padamu di rumahmu tapi engkau berkata, Pak Pendeta, aku tidak menyembahnya ya. Itu hanya sebagai hiasan ya. Jadi enggak aku sembah sih. Ya enggak masalah ya. Atau mungkin saudara berkata, aku tidak punya jimat. Ya. Bagaimana aku bisa menyembah berhala? Aku juga tidak punya patung kok. Ya. Nah, saudara, tapi di sini kan saya tidak menghakimi, saya hanya memberitahu kepada saudara jenis berhala kuno yang kadang-kadang kita sembah gitu kan. Jimat-jimat ya. Ada benda-benda pusaka yang harus dirawat, harus dimandiin begitu ya. Nah, itu yang kuno, yang modern. Yang modern ya. Perhatikan berhala modern. Itu berbentuk hobi. Ya. Hobi. Kalau hobi kita sudah menggeser posisi Tuhan, ya kan? Uang, karir, ya kan? Jabatan, ya. Mungkin calon suami, ya. Sehingga kita harus tinggalkan Yesus, ya. Demi ses, ya. Kita tinggalkan Yesus demi ses. Kita tinggalkan Mesias demi Mas, ya kan?
hobi, uang, karir, ya. Atau saya mau katakan begini, ketika kita lebih mengutamakan perkara di dunia ini lebih daripada Tuhan, ini juga disebut berhala. Jadi berhala bukan hanya berwujud benda atau patung saja, saudara. Dalam Kejadian pasal 35 ayat 2 dikatakan, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu. Artinya Tuhan tidak senang jika kita memberhalakan suatu apapun itu. Ingat, yang bukan menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, itu berhala. Seringkali kita tidak sadar kalau kita memiliki berhala dalam hidup kita. Jika saat ini kita masih memiliki benda-benda atau hal-hal yang seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu yang kuno itu adalah jimat, ya, benda-benda pusaka, gambar-gambar, ya, yang kita keramatkan, atau yang modern berupa hobi, uang, karir dan seterusnya, ya. Saudara, kalau kita masih memiliki benda-benda atau hal-hal seperti itu, saya mau katakan segeralah bertobat. Ya. Mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita menyembah Allah Israel dengan sepenuh hati kita. Amin. Kita hanya pegang Dia, menyembah, dan hanya kepada Dia kita mohon pertolongan. Jangan kita simpan itu untuk kita lakukan seperti, ya, kita mandiin, ya, kita bersihin sekali, ada hari-harinya lagi, ya, nggak sembarang. Nah, itu merupakan kebencian di mata Tuhan, ya. Mari saudara, utamakan Tuhan lebih dari segalanya. Hati kita hanya melekat kepada Tuhan. Jangan melekat kepada harta kekayaan, jangan melekat kepada uang, jangan melekat kepada karir. Hati kita hanya melekat kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang berkuasa, hanya Dia yang suci, hanya Dia yang kudus dan layak untuk disembah, diagungkan. Tidak ada yang lain. Amin. Jadi tidak ada Allah lain, ya, kecuali Allah Israel. Tidak ada Allah selain Allah Israel. Amin. Jadi yang tidak menyembah Allah Israel, Alkitab bilang hampa, berhala dan hampa. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami mengerti bahwa tiada Allah selain Allah Israel. Kami belajar untuk memahami dengan baik Alkitab sebagai pedoman hidup kami. Firman-Mu menjadi pelita dan menjadi suluh dalam perjalanan hidup kami. Berkati kami semua, berkati seluruh sahabat Galilea. Kiranya Engkau terus memberikan kami pengenalan yang benar akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada